Di genre atau generasi remaja itu ada beberapa substansi yang harus disosialisasikan. Boleh takut ya Kak ya, jadi kalau misalkan ada masalah langsung baiknya melapor gitu ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya, Marcelina Yulita, selaku moderator podcast teman kita di episode kali ini. Hari ini, podcast kita bertemakan Exploration of Public Health and Getting to Know the Science Aid Content, yang akan berfokus membahas menjaga kesehatan reproduksi untuk mencapai potensi diri. Hari ini kita beruntung sekali ya karena kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Zaka Jawaraan Haru, mahasiswa semester 3 S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Trada. Dan sekaligus sebagai pemenang Duta Genre Kediri 2024. Selamat datang Kak Zaka, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan dengan kami di sini. Ya, terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya untuk podcast kali ini ya. Ya, temanya betul. Kali ini kesehatan reproduksi ya Kak? Iya Kak, betul. Keren sekali. Ya. Sekarang sedang marak terjadi di kalangan remaja ya. Betul sekali. Tren ya Kak? Iya, lagi trennya sekarang ini nih. Iya. Sebelumnya gimana nih kabarnya Kak Zaka hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat. Sehat ya Kak ya. Tentunya tetap semangat ya. Gimana semangat. Untuk kabarnya Kakak? Oh, saya sendiri baik Kak hari ini. Ya. Iya. Kemarin Kak Zaka kan habis menang lomba Duta Genre nih. Kira-kira tantangan apa sih yang dialami Kak Zaka saat itu? Tentunya yang pertama dari segi fisik ya, harus kuat fisiknya, sehat jasmani rohaninya, lalu dari segi mental dan juga kecerdasan otaknya, kognitifnya ya. Karena di sana sangat diasah kemampuannya terutama pada public speaking. Jadi apa yang disampaikan harus sangat berbobot, tentunya berkesinambungan dengan masalah-masalah remaja. Jadi di genre atau generasi remaja itu ada beberapa substansi yang harus disosialisasikan. Jadi bisa, tidak bisa, siap dan tidak siap, harus siap untuk mensosialisasikan yang terbaik untuk remaja. Jadi public speakingnya harus keren. Oke, gitu ya Kak. Jadi public speaking itu sangat penting banget ya. Baik. 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 Untuk kegiatan ini. Oke. Duta Genre sendiri itu tentunya berkaitan dengan reproduksi remaja ya Kak ya. Nah, sebagai Duta Genre, bagaimana peran Kak Zaka dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para remaja saat ini Kak? Ya, jadi Duta Genre itu sebagai role model atau contoh baiknya bagi kalangan remaja saat ini. Jadi yang pertama tentunya bertugas sebagai konselor atau pendidik sebaya. Nanti kita sebagai duta generasi remaja ditugaskan untuk terjun langsung ke masyarakat, baik di instansi pendidikan formal maupun non formal. Jadi di bidang kelurahan pun juga siap. Lalu untuk sosialisasinya nanti ada beberapa substansi di dalam Duta Genre, ada beberapa materi juga yang disampaikan, salah satunya yakni seperti yang akan kita bahas saat ini, kesehatan reproduksi, juga kekerasan seksual, tentang gizi, stunting, anemia dan lain-lainnya. Jadi kebetulan nih Kak, tahun kemarin kan pemenangnya tanggal 6 ya grand finalnya. Lalu setelah dinobatkan sebagai pemenang, Duta Genre Kota Kediri 2024 ini ditugaskan langsung di bulan Juli. Jadi hanya ada waktu 1 minggu untuk persiapan untuk terjun ke instansi pendidikan formal terutama ya. Pada saat itu bulan Juli kan sedang terjadinya MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di kalangan pelajar dan juga PKKMB di kalangan pendidikan tinggi atau mahasiswa. Jadi waktu itu kita pertama ditugaskan di sekolah menengah kejuruan dan juga sekolah menengah atas di Kota Kediri. Tentunya kita berbagi sharing tentang pengetahuan di substansi genre dan juga berbagi pengalaman. Selain itu agar saat materi tidak boring atau membosankan itu juga dikasih selingan seperti fun game atau ice breaking biar saat penyampaian materi itu mereka antusias. Oke.
gitu ya Kak. Iya. Terus kalau menurut Kak Zaka, kenapa sih edukasi dan akses informasi layanan kesehatan reproduksi untuk remaja itu sangat penting sekarang ini? Ya, jadi sebenarnya tidak hanya remaja ya, sebaiknya dan seharusnya dari sedini mungkin harus diperkenalkan tentang pengetahuan kesehatan reproduksi, terutama pada saat remaja. Mengapa remaja kok sebagai tonggak utama tentang kesehatan reproduksi ini? Karena beberapa tahun ke depan kita sebagai generasi remaja harus mempersiapkan, karena apa? Beberapa tahun ke depan akan terciptanya atau membangun keluarga baru. Sehingga agar saat kita sebelum menempuh jenjang pernikahan harus dipersiapkan terlebih dahulu, baik dari segi fisik, mental, ekonomi, terutama pada kesehatan reproduksi tersebut. Karena apa? Jika kita tidak persiapkan dengan matang dan baik, karena takutnya nanti kita menghasilkan keturunan yang tidak berkualitas, seperti contohnya stunting, kekurangan gizi dan lain-lainnya. Terus kenapa sih Kak kita perlu mengerti dan menjaga kesehatan reproduksi diri kita masing-masing? Ya, jadi kita harus mengerti ya, selain dari persiapan untuk jenjang pernikahan yang akan datang, selain itu juga setiap harinya berkesinambungan ya. Karena kalau kadang atau salah satu kesehatan reproduksi kita terganggu, nanti akan berkesinambungan terhadap kesehatan tubuh yang lainnya. Jadi sangat mungkin dampaknya jadi rancu ya, dapat bertambah, semakin berkolaborasi nanti antara kesehatan reproduksi dan juga tubuh. Dan juga nanti biasanya kalau sudah terkena infeksi menular seksual, nanti juga kesehatan mentalnya terganggu karena mereka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat setempat. Oke, gitu ya Kak. Nah, sekarang ini kan ramah sekali ya Kak, pelecehan seksual ini terjadi di mana-mana. Dan tentunya kita itu tidak boleh takut akan hal itu. Apa sebaiknya yang dilakukan oleh remaja jika mengalami sebuah pelecehan seksual nih Kak? Yang pertama, kita sebagai remaja tentunya di individu kita harus tertanamkan karakter yang berani dan percaya diri. Karena apa? Jika kita tidak berani dan percaya diri, maka akan sangat berdampak buruk bagi kehidupan kita. Jika terkena pelecehan seksual atau menjadi korban, maka sebaiknya harus segera speak up, melaporkan kepada pihak yang berwajib. Seperti contohnya di perguruan tinggi nanti bisa dilaporkan ke pihak dosen yang berwajib ya. Kan sekarang sedang ada 4 anti itu ya, yang anti kekerasan seksual, anti bullying, anti narkoba dan juga korupsi. Nah, itu bisa kita laporkan ke dosen-dosen pengampu atau pembina dari 4 anti itu. Namun jika kalian atau kita merasa masih kurang mampu atau tidak berani speak up, bisa kita curhat ke teman kita, teman terdekat, baik itu sahabat atau kerabatnya. Nanti kita curhatkan, kita saling berbagi atau share tentang waktu menjadi korban kekerasan seksual tersebut atau pelecehan. Nanti bisa kita minta tolong teman kita atau saudara kita yang terdekat untuk melaporkan ke pihak yang berwajib jika kalian tidak berani. Namun diusahakan untuk tetap percaya diri karena itu merupakan suatu harga diri kita. Jadi nggak boleh takut ya Kak ya. Jadi kalau misalkan ada masalah langsung baiknya melapor gitu ya. Kalau misalkan takut ke instansi langsungan atau kita bisa ke teman kita dulu ini. Iya benar. Jadi bisa disalurkan ke pihak yang lebih berwenang gitu ya. Jadi kita sebagai teman juga harus siap untuk menolong dan membantu untuk membangkitkan semangatnya. Karena korban pelecehan seksual ini mungkin bisa kesehatan mentalnya juga terganggu ya. Gitu. Oke Kak. Tantangan yang dihadapi remaja saat ini tentunya banyak sekali. Remaja adalah proses ingin mencoba sebuah hal-hal baru. Tetapi jika tidak dipertimbangkan dampaknya, tentu akan terjadi pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, dan pernikahan dini. Nah, di dalam pergaulan yang semakin kompleks saat ini, ancaman yang mengganggu kesehatan reproduksi seperti HIV atau penyakit menular seksual lainnya semakin banyak. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para remaja agar terhindar dari dampak tersebut nih Kak? Jadi dampak dari HIV atau infeksi menular seksual atau apapun itu pergaulan bebas ya. Tentunya yang pertama sudah saya sampaikan tadi bahwa kesehatan mentalnya akan terganggu karena mereka akan mendapatkan sanksi sosial entah dari segi
bullyingnya mereka bakal dicemooh, dikucilkan ya. Dikucilkan. Tentunya dapat didiskriminasikan. Karena tentunya tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Ya, betul. Jadi kita harus tetap menjaga diri kita. Yang kedua nanti dari segi pendidikan, tentunya sekarang sedang marak terjadi di pelajar, tidak hanya mahasiswa ya. Bahkan di SMP, tingkat pelajar SMP pun sekarang sangat banyak ya Kak. Iya. Kasus terjadinya Iya. hamil di luar nikah iya, nih betul ya. banget. Apalagi infeksi menular seksual. Nah, ini juga dapat menghambat pendidikan. Karena siap tidak siap mereka harus dikeluarkan dari pendidikan sekolah, formal. iya, betul. Karena apa? Salah satu dari syarat pendidikan formal tidak sedang Hamil, gitu. Betul. Lalu dari segi ekonomi tentunya mereka kurang siap ya. Iya, Hamil saat dini atau di bawah umur itu tentunya mereka akan persiapan aspek ekonominya cenderung belum stabil karena belum memiliki pekerjaan yang tetap. Mereka masih bergantung kepada Orang tua tuanya mereka masing-masing. masing-masing, gitu. Ya, setelah itu dari segi keturunan ya, mungkin tidak bisa menutup kemungkinan juga bahwa keturunan yang dihasilkan dari umur yang sudah matang, kebetulan nih Kak, dari duta genre atau generasi remaja ini ada minimal umur untuk menikah. Jadi dari BKKBN dan juga pemerintah Indonesia ada perbedaan antara umur yang cocok atau stabil untuk menikah. Kalau menurut pemerintah Indonesia minimal pernikahan atau usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan itu 19 tahun. Sedangkan menurut BKKBN perempuan itu usia minimalnya yakni 21 tahun dan juga laki-laki 25 tahun. Karena apa? Mereka dianggap sudah siap untuk segi ekonomi, fisik, mental, sosial, dan agama. Nah, karena itu disiapkan terlebih dahulu baik dari segala aspek tersebut biar tidak kekurangan atau berdampak buruk bagi keluarga yang kita bangun atau kita ciptakan di masa depan. Sehingga anak tidak atau keturunan menjadi berkualitas. Dan SDM Indonesia tentunya jika anak berkualitas maka dapat menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Baik Kak. Jadi baiknya itu umur menikah itu sesuai dengan ketentuan gitu ya Kak ya, agar mereka ini lebih matang lah istilahnya gitu ya. Lebih matang karena ya mereka mungkin nafsunya yang sedang membara. Masa-masa coba-coba juga masa-masa karena pubertas remaja ya kan ya. Peralihan dari anak-anak ke remaja. Jadi rasanya tuh masih menggebu-gebu. Iya, ingin mencoba hal baru itu. Nah, kesehatan reproduksi juga berkaitan dengan isu pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah. Menurut Kakak, apa dampak dari hal tersebut terhadap kesehatan dan masa depan para remaja saat ini nih Kak? Untuk remaja saat ini mungkin harus dipersiapkan segi fisiknya juga, lalu mentalnya jangan gampang lembek ya. Kalau dikatakan sedikit nanti cenderung minder atau gimana. Jadi kita harus tetap percaya diri ya Kak. Oh iya Kak. Nah, jadi saat ini itu sedang marak ya terjadi itu. Baik dari segi remaja, tentunya orang tua harus tetap berperan penting gitu ya kan? Harus berkolaborasi dari rumah juga. Tentunya untuk kita yang sedang merantau, baik dari mahasiswa-mahasiswa dimanapun berada harus tetap komunikatif dengan orang tuanya ya. Kira-kira Kakak ini tipe orang yang komunikatif dengan orang tuanya atau tidak ya? Kebetulan nih saya suka bercerita kayak ini ke orang tua saya. Jadi apapun itu diceritakan. Iya, pasti diceritakan nih. Ya, baik via WA atau video call gitu ya. Saya ini rutin Kak, kayak setiap hari pasti telepon orang tua ini. Iya, berarti sama dong Kak? Iya, berarti kayaknya kalau tidak telepon sehari dengan orang tua itu ada yang kurang ada yang kurang gitu ya. Walaupun Kak? kita di sini ada banyak sahabat dan teman akrab betul. Tapi tetap menurut saya orang tua harus selalu dikabari karena apa? Mereka sudah berjuang di rumah demi kita. Kita harus juga berjuang untuk keluarga kita agar feedback timbal baliknya itu positif dan baik, tidak berat sebelah dan tidak tinggi di sebelah. Betul. Jadi kita itu sama ya Kak. Iya sama. Kita itu dekat dengan orang tua orang tua, betul banget. Kakak itu dekat dengan orang tuanya sejak kecil atau memang saat kuliah ini aja? Karena kebetulan jauh dari orang tua.
lalu terpaksa untuk harus mendekatkan? Ini saya dari kecil Kak, kebetulan orang tua saya ini membiasakan juga ya, kalau misalkan ada suatu masalah atau apapun gitu harus langsung bicara, langsung kalau ada apa-apa bilang, nanti kalau apa dikasih tahu gitu. Ya, jadi sama. Sejak SD itu saya juga begitu, seperti bahkan sejak TK dipancing gitu ya. Tidak harus dengan topik yang berat, mungkin dari nak gimana sekolahnya, hari ini gimana Kak gimana sekolahnya hari ini, tadi ngapain aja, pelajarannya apa, sama temannya gimana. Nah dari situ mungkin dipancing dari kegiatan sehari-hari apa. Nah dari tersebut disisipi ya mungkin ini salah satu tips dari kami untuk orang tua di luar sana. Jadi tidak hanya menyalahkan anaknya. Jadi orang tua harus siap dan calon orang tua juga harus siap mempersiapkan segala topik atau pembahasan pendidikan non formal di rumahnya, karena sebelum pendidikan formal tentunya pendidikan terutama dari orang tua ya Kak. Iya. Tentunya peran orang tua itu penting banget intinya teman-teman. Ini merupakan contoh yang positif dapat dijadikan tolak ukur atau motivasi bagi calon orang tua di luar sana, bahwa kita walaupun yang serba canggih, tolong diluangkan waktunya untuk tetap komunikasi dengan keluarga. Jangan main HP masing-masing. Boleh. Nggak apa-apa sesekali medsos, tapi harus ada waktu. Ada waktunya. Tahu batasan tahu batasan gitu. Oke. Sebagai penutup nih Kak, kira-kira apa sih solusi yang Kak Zaka bisa sampaikan buat para remaja sekarang ini terkait dengan kesehatan reproduksi mereka? Yang pertama tentunya dari segi agama harus dikuatkan imannya, dari aspek nilai keagamaannya dari rohaninya. Mungkin dari hal tersebut dapat meningkatkan iman kita, jadi dapat mengendalikan nafsu yang membara pada saat remaja ini. Terus yang kedua dari prinsipnya harus berpegang teguh, prinsipnya kuat. Jadi hidup itu harus berprinsip. Jangan kita terbawa arus dengan hal-hal di luar sana. Lalu untuk pergaulan kita jangan sampai memilih teman atau mendiskriminasikan, tapi juga harus memilah. Pintar-pintar juga Kak. Saat berteman itu boleh sama siapa aja, sama yang pergaulan negatif maupun positif, tetap ditemani semua. Tapi kita harus tetap berprinsip, berpegang teguh bahwa kita jangan sampai terbawa arus. Apa yang buruk ditinggal dan yang baik dijalankan. Harus pintar-pintar menyaring lah Kak ya. Jadi tidak boleh mendiskriminasikan atau mengucilkan orang lain. Apalagi kalau ada teman kita ya Kak, misal nih ada teman kita yang sedang ada masalah galau, bahkan ada yang seperti tadi kita bahas pergaulan bebas itu pergaulan bebas, betul. Bisa jadi mereka terkena infeksi menular seksual, tentunya HIV itu merupakan suatu yang mungkin berdampak buruk bagi kehidupannya dan orang sekitarnya. Menurut saya, pesan saya untuk kita semua bahwa jika ada teman kita yang terkena HIV/AIDS atau IMS apapun itu, jangan sampai kita jauhi, jangan sampai kita kucilkan. Kita harus tetap mendukungnya, memberi support, jadi support sistem terbaiknya, karena mereka membutuhkan dukungan orang sekitarnya. Jika mereka tidak memiliki teman, tentunya mereka tambah down dan kesehatan mentalnya juga terganggu nih, seperti kemarin beberapa hari yang lalu saya itu mendapatkan seorang remaja yang curhat kepada saya, anonim ya ini Kak. Sebutkan namanya. Tidak apa-apa. Kebetulan alhamdulillahnya bukan dari Provinsi Jawa Timur sih, jadi Provinsi DKI Jakarta. Dan salah shocknya itu beliau masih berumur 18 tahun, akan tetapi sudah mengidap infeksi menular seksual. Infeksi di bagian alat kelaminnya, beliau laki-laki. Jadi singkat ceritanya itu waktu ini karena pergaulan bebas tadi, jadi yang kita bahas bahwa kita jangan sampai terbawa arus ya. Nah ini contohnya, dia memiliki banyak teman, lalu dia terjerumus ke dalam hal tersebut. Dia ikut dengan temannya, nih coba nih download aplikasi ini. Lalu coba-coba tadi itu. Akhirnya dia dengan ada kayak dorongan, tapi ada kayak takut lagi, gitu ya Kak, takut ya karena masih first time ya. Iya betul. Akhirnya dia nekat berusaha untuk terjerumus atau masuk ke dalam hal tersebut.
Di-downloadnya aplikasi tersebut, lalu dia bermain chatting dengan seseorang perempuan, lalu dia sampai melakukan hal tersebut. Sebenarnya waktu hari itu dia juga tetap menolak di dirinya sendiri. Jangan sampai aku gitu. Jangan sampai terjerumus di Iya. hal seperti itu, apalagi di dunia seks ya. Iya. Itu sangat buruk sekali ya dampaknya. Iya, betul. Lalu dia karena rasa inginnya terlalu tinggi Untuk jadi mencoba hal kalah tersebut. ya. Iya, betul. Kalah dengan rasa takutnya, akhirnya dicoba, dan padahal cuma 1 kali saja teman-teman, tetapi langsung terkena infeksi menular seksualnya. Karena kita tidak mengetahui antar individu ataupun kelompok mana orang yang sehat. Memang kita terlihat sehat di luarnya, kita tidak tahu di dalamnya ini antar orang ini apa yang telah yang dilalui atau dilalui maupun mengidap penyakit apa. Iya, betul. Lalu terjadilah hubungan seks hanya pertama kali dan perdana, tapi langsung terkena. Jadi ceritanya itu waktu itu 1 bulan, H+1 bulan itu aman Kak. Iya. Aman, namun setelah 1 bulan lebih, terutama di bagian alat kelaminnya itu rasanya nyeri. Saat buang air kecil itu sakit banget. Jadi nyeri ringan, sedang, dan besar. Sedikit demi hari bertambah-tambah gitu ya Kak ya. Bahkan coba tebak apa yang terjadi Kak kalau menular seksual itu atau infeksi di kelamin. Tentunya saat laki-laki keluar spermanya berbau yang tidak sedap, menyengat dan gitu ya Kak ya, bercampur dengan darah dan juga darah. Iya, Jadi saat iya. keluar itu sakit sekali, nyeri, dan juga baunya busuk ya. Nggak enak gitu. Selain itu saat normal dia merasakan saat buang air kecil itu masih bisa ditahan, tapi setelah terkena infeksi itu sulit ditahan. Ya. Jadi kayak sekali kerasa ingin buang air kecil atau BAK itu langsung harus segera dikeluarkan. Karena itu dapat berdampak buruk, bisa keluar sendiri kan, bahaya gitu. ya Kak. Iya, Nanti betul. dapat Iya. berdampak buruk. Selain juga rasanya juga baunya yang sangat tidak sedap itu ya. Iya. Lalu beliau minta pendapat kepada saya, gimana nih Kak caranya. Nah kebetulan saat itu di aplikasi juga saya, di suatu aplikasi sedang gabut ya. Jadi ini berawal dari kegabutan yang mendapatkan manfaat bagi saya dan juga orang tersebut. Kakak juga bisa memberikan informasi juga kepada. Ininya kan cari kenalan teman di online gitu ya. Ternyata tiba-tiba ada yang bilang, intinya ada yang tahu nggak apa obatnya IMS? Iya. Atau itu. Lalu saya, wah kok tiba-tiba ada nih. Dan kebetulan saya sebagai duta genre juga sebagai selain pendidik sebaya yang sosialisasi juga sebagai konselor sebaya ya. Tentunya ini waktu yang bagus nih untuk menambah pengalaman dan jam terbang saya. Kita saya tanggapi, saya bilang bahwa kebetulan saya bukan duta sih saya bilangnya, dari seorang mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan di bidang kesehatan, mungkin saya bisa membantu. Nah, tapi saat itu saya tidak memberikan contoh obatnya karena mungkin bukan ranah saya. Saya berikan solusi terbaiknya, salah satunya meminum air putih yang banyak, minimal 2 liter per hari ya. Atau setara dengan 8 gelas, dan juga tetap berpegang teguh dengan pendiriannya, jangan sampai terhasut gitu ya Kak ya. Cukup sekali walaupun aja itu terjadi, itu jangan sampai kamu terulang kembali ya. Soalnya dia itu bilangnya gini, kan orang normal kan wajar ya bilangnya saya cuma 1 kali kok sudah langsung terkena dengan mereka gitu. Yang di luar sana itu beberapa kali, berpuluh-puluh ratus kali kok aman. Terus saya bilang, loh itu malah justru poin positif bagi kamu, berarti Tuhan tidak mau kamu terjerumus ke lebih dalam lagi. Betul. Kamu lebih bersyukur, tetapi kamu jangan sampai minder. Tentunya ini salah satu hal yang harus kamu lakukan. Ini tantangan kamu yang pertama harus ikhlas dan bersyukur. Karena apa? Ikhlasnya kamu emang kalau kamu berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Mengambil resiko ya, gitu ya. Kalau resikonya apapun itu harus dihadapi. Jangan sampai malah ditinggalkan dan berkelanjutan masuk ke dalamnya.
Jadi tetap harus menguatkan imannya lagi biar dia tidak terjerumus di hal-hal buruk tersebut. Lalu aku kasih semangat juga bahwa saya siap, walaupun kita tidak kenal, saya siap memberi masukan atau mendengarkan curhatan kamu. Jadi setiap curhat itu long text banget Kak, baik dari dia maupun saya. Saya berikan apalagi itu solusi lagi, bahwa selain meminum air putih yang banyak, nanti kan manfaatnya nanti biar infeksi atau bakterinya itu bisa luruh keluar saat BAK atau BAB ya Kak. Ternyata benar, saat dia terapkan dengan solusi yang saya berikan itu, dia merasakan perbedaan antara sebelum mengkonsumsi minuman dengan banyak dan saya aturan itu ada bedanya. Ternyata rasanya nyerinya agak turun sedikit demi sedikit, walaupun dari segi baunya masih ada, tapi dia merasakan kondisinya lebih baik daripada sebelumnya. Dan juga saya sarankan untuk olahraga rutin, aktivitas fisiknya minimal 1 minggu 3 kali lah, setiap sore atau pagi, tidak harus setiap hari, tapi dalam 1 minggunya harus ada kegiatan aktivitas olahraganya, baik dari lari kecil, jogging, ataupun cuma jalan-jalan saja. Lalu setelah itu harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi dalam isi piringku itu ya, yang dulunya 4 sehat 5 sempurna itu. Mungkin ada yang dia sampaikan dari kakak atau pertanyaan-pertanyaan yang khusus nih untuk disampaikan kepada teman-teman podcast. Sejauh ini saya sangat setuju banget nih dengan solusi yang kakak berikan kepada kita ini. Nah tentunya teman-teman ini setelah mendengarkan paparan dari Kak Zaka ini bisa dibuat referensi ya teman-teman, supaya bisa lebih baik ke depannya gitu. Oh iya Kak, saya lupa nih, mumpung ingat ya, saya punya motivasi buat teman-teman di sana bahwa realita Tuhan jauh lebih indah daripada ekspektasi kita. Apapun takdir yang terjadi, baik buruk maupun baik negatif maupun positif, harus tetap dijalani, harus ikhlas, harus bersyukur, karena kita tidak tahu di belakang sana ada kejutan apa nih dari Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, jika tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan sampai kita sedih dan sampai murung ya, karena yakin bahwa pilihan dari Tuhan itulah yang terbaik. Dan ada pantun nih buat teman-teman. Aduh, asik-asik nih, apa nih Kak pantunnya Kak? Jangan lupa bilang cakep ya Kak. Iya oke, siap. Jalan-jalan ke Jayabaya. Cakep. Tidak lupa membeli burung dara. Cakep. Bersama genre Jayabaya, hati bahagia, hidup sejahtera. Semangat. Terima kasih untuk Kak Zaka atas wawasan dan saran yang telah dibagikan. Saya yakin topik podcast kali ini sangat bermanfaat bagi para remaja dan orang tua yang peduli dengan kesehatan reproduksi anak-anak mereka. Nah, demikian podcast kita pagi ini. Semoga informasi yang didapatkan hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Marcelina pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.